Pendekar Naga Giok. Pasukan besar. Gerbang dibuka, penasehat istana keluar dengan membawa 50 orang praktisi kuat yang dimiliki oleh Istana Matahari. Ninchu. Tak disangka kau akhirnya berani datang ke istana ini. Aku akan segera menangkap dan membawamu ke hadapan Kaisar Xianglou, ucap penasehat istana. Aku ingin kau segera pergi menghadap kaisarmu, agar kaisarmu membawa semua armada tempur yang dimiliki Istana Matahari untuk menghadapiku. Jika tidak maka jangan salahkan aku jika istana ini akan kuhancurkan, jawab Ninchu. Ha, ha, ha. Kau sangat sombong juga Ninchu. 50 praktisi bela diri Istana Matahari sudah cukup untuk meringkus kalian semua, ucap sang penasehat dengan wajah meremehkan. Tuan muda, izinkan aku untuk menghabisi mereka semua, ucap Leon tiba-tiba. Jika kau ingin menghabisi mereka maka lakukanlah, jawab Ninchu. Leon maju ke depan, yang membuat ke-50 praktisi bela diri yang dimiliki Istana Matahari sangat terkejut, karena mereka mengetahui jika pemuda itu jelmaan dari singa langit emas yang berada di dalam hutan lebat alam cahaya mentari. Pemimpin seluruh praktisi bela diri yang dimiliki Istana Matahari, segera datang menghampiri penasihat istana kemudian berkata, Penasehat, Ninchu tak selemah yang kita perkirakan. Anak muda bertubuh kekar yang berjalan ke depan itu merupakan jelmaan dari singa langit emas yang berada di kedalaman hutan alam cahaya mentari. Dulu kita pernah ingin meringkusnya memakai para praktisi bela diri dan prajurit terkuat yang dimiliki Istana Matahari. Namun kita semua tak mampu meringkusnya, bahkan para prajurit hampir setengahnya mati oleh keganasan binatang kuno itu. Saat ini, dengan keberadaan pemuda itu bersama Ninchu, walaupun kami mencoba untuk melawannya belum tentu kami akan sanggup menghadapinya, karena dia memiliki kekuatan hebat yang tak terbatas yang di luar nalar seorang manusia, ucap pemimpin praktisi bela diri. Kalian dibayar untuk melindungi istana ini, tapi mengapa kalian semua begitu takut untuk menghadapinya? Aku ingin kalian segera menghabisi Ninchu dan seluruh pengikutnya, jawab penasehat istana dengan amarahnya. Mendengar perintah dari penasehat istana, pemimpin praktisi bela diri langsung menyuruh seluruh anak buahnya menyerang ke arah Leon, sehingga pertarungan pun terjadi di depan gerbang istana. Tensi yang sedari tadi menahan diri, langsung berubah menjadi rubah putih ekor 3 dan melesat cepat ke arah nasehat istana. Penasehat istana yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata kultivator yang ada di Istana Matahari, langsung menyambut kedatangan rubah ekor 3 yang menuju ke arahnya. Penasehat istana mengeluarkan pedangnya kemudian menyerang ke arah Tensi, hingga pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Keributan di depan gerbang memicu para prajurit penjaga gerbang yang lainnya, untuk melaporkan hal itu kepada Jenderal Ying. Mengetahui jika Ninchu kini berada di depan gerbang, membuat sang jenderal langsung memanggil semua perwira tingginya untuk segera mempersiapkan armada tempur Istana Matahari secara besar-besaran. Pergerakan pasukan besar-besaran membuat Kaisar langsung menuju ke depan gerbang untuk melihat apa yang telah terjadi di sana. Di depan gerbang Kaisar melihat pembunuhan yang dilakukan para pengikut Ninchu. Mayat 50 praktisi Istana Matahari berserakan di tanah, sementara sang penasehat yang terpuruk langsung berlari menuju ke arah sang Kaisar saat melihatnya. Penasehat istana kini menyadari jika Ninchu dan kelompoknya benar-benar sangat kuat. Hanya menghadapi salah satu dari ke-8 orang yang ada di belakangnya,
sang penasehat sudah tak mampu dan memilih untuk melarikan diri. Kaisar kini saling berhadapan dengan Ninchu dengan jarak yang cukup dekat. Kukira kau sudah menyerah untuk tak mengganggu lagi kekaisaran ini, ternyata kau datang kembali Den Han membawa orang-orang kuat yang ada di belakangmu itu, ucap Kaisar Xianglou. Aku sengaja tak menghancurkan kekaisaranmu dari awal karena aku telah melakukan negosiasi dengan putri, tapi sayang putrimu tak bisa memegang perkataannya karena sampai detik ini dia tak menemuiku, jawab Ninchu. Entah hubungan apa yang telah terjadi antara kau dan putriku, yang jelas putriku saat ini telah kupenjarakan agar dia tak akan berhubungan lagi denganmu. Ninchu, hari ini aku ingin melihat mampukah kau menahan gempuran dari armada tempur Istana Matahari, dan bersiaplah untuk menerima kematianmu, ucap Kaisar Xianglou. Aku minta sekali lagi padamu, datangkan Lu Ying ke hadapanku sebelum kau menyesali atas peperangan yang akan menghancurkan kekaisaranmu, ucap Ninchu. Kau takkan pernah bertemu dengan leluhur Lu Ying, karena hari ini kau akan binasa oleh pasukan tempur yang kumiliki, jawab Kaisar Xianglou kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Keras kepala, ucap Ninchu. Ninchu menganggukkan kepalanya ke arah Virgion dan Kurama, dan mereka berdua tahu apa arti dari anggukan kepala dari tuan mudanya. Tiba-tiba saja petir besar menyambar ke sana dan kemari, saat Virgion membuka portal di darat dan di langit. Ratusan ribu pasukan terbang dari istana sihir memenuhi langit di tempat itu, yang dipimpin langsung oleh Pangeran Sisio dan Putri Yinzi. Sementara portal yang berada di daratan memuntahkan pasukan besar berkuda dari dalamnya, dan langsung memenuhi area di depan gerbang istana. Pasukan dari istana peri itu dipimpin langsung oleh Kaisar Ansher. Gabungan kedua pasukan dari dataran langit langsung memenuhi angkasa dan daratan Istana Matahari. Virgion telah merubah dirinya menjadi seekor burung berbadan singa, dan Leon pun juga telah merubah dirinya menjadi seekor singa bertanduk dan bersayap. Kedua binatang kuat itu langsung mengudara dan bergabung dengan pasukan dari dataran langit yang dipimpin Pangeran Sisio dan Putri Yinzi. Tensi mengeluarkan suara-suara dengan gelombang ultrasonik, yang membuat seluruh binatang roh berbagai tingkat kekuatan yang berada di dalam hutan alam cahaya mentari, berdatangan yang menimbulkan debu pekat yang berterbangan di udara. Kurama tak tinggal diam, dia pun membuka portal menuju ke alam reruntuhan, dan tak lama kemudian ratusan ribu serigala iblis kuno keluar dari dalam portal yang terbuka itu. Kaisar Xianglou yang melihat pasukan besar berada di luar istananya seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pasukan yang ada di belakang Ninchu saat ini sama besarnya dengan pasukan yang dimiliki kekaisarannya. Pasukannya begitu sangat besar yang telah menyamai armada tempur Istana Matahari. Aku tak bisa membayangkan jika terjadi peperangan, apakah istana ini masih bisa bertahan. Belum lagi istana ini harus menghadapi Ninchu dan ke-8 pengikutnya yang memiliki kekuatan hebat, pastinya akan menjadi kesulitan besar tersendiri bagi istana ini untuk dapat menghancur kekuatan pasukan Ninchu, batin Kaisar Xianglou. Penasehat istana yang tadinya meremehkan Ninchu, kini tak kuasa menahan rasa keterkejutan dan ketakutannya. Dia tak menyangka telah menyinggung orang hebat yang tak memperlihatkan kekuatan pasukan besar di belakangnya selama ini. Sementara itu Ninchu yang masih berdiri tegap di tempatnya berada, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah tangan yang menyentuh pundaknya. Ninchu kemudian melirik ke arah orang yang telah memegang pundaknya,
maka terlihat olehnya laki-laki paruh baya yang tengah berdiri di dekatnya. "Guru, sepertinya ada yang ingin kau katakan kepadaku," tanya Ninchu. "Tuan muda, kau harus memikirkan kembali apa yang akan kau lakukan pada istana itu. Tujuan awalmu ke tempat ini adalah mencari bantuan dari para sahabat ayahmu di masa lalu, bukan untuk menghancurkan alam yang pernah diciptakan oleh ayahmu. Jika kau menghancurkan istana ini, maka dengan sendirinya kau telah menghancurkan peradaban yang pernah terjadi di alam ini," ucap inti api surgawi. "Apa yang harus kulakukan saat ini, Guru? Apakah Guru mempunyai solusi agar istana itu tunduk kepadaku dan leluhur Lu Ying datang menemuiku?" tanya Ninchu. Terlihat inti api surgawi menganggukkan kepalanya, yang menandakan jika inti api surgawi mempunyai solusi dari permasalahan yang terjadi. Bersambung. Episode sebelumnya. Memanggil semua pengikut. Episode berikutnya. Lu Ying vs Ninchu. Lu Ying vs Ninchu. "Tuan muda, saat ini kekuatan armada tempur yang kita miliki belum menakutkan bagi Kaisar Xianglou, sehingga tak ada pergerakan berarti dari sang kaisar untuk menyerah. Aku ingin Tuan muda membawa semua pasukan tempur dari Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran Binatang Buas ke tempat ini. Aku ingin mengetahui perkembangan bagaimana jika Kaisar Xianglou melihat semua armada tempur besar yang mengepung Istana Matahari dari segala arah. Aku yakin jika tak ada pilihan karena melihat kekuatan armada tempur besar yang kita miliki telah mengepung istananya, maka Kaisar Xianglou akan memanggil leluhur Lu Ying dan seluruh praktisi kuat yang bersamanya pasti akan datang ke tempat ini," ucap inti api surgawi. Ninchu telah mengetahui apa yang menjadi tujuan inti api surgawi kepadanya. Dia pun langsung menghubungkan kontrak darah yang dimilikinya kepada penasehat Biao dan Kaisar Istana Awan Yu Hong, untuk segera mempersiapkan pasukan besar dari dua kekaisaran berbeda itu. Dengan menggunakan kekuatan semesta, Ninchu menciptakan dua portal besar, dan tak lama kemudian kedua portal itu memuntahkan pasukan dari dua kekaisaran besar dan langsung mengepung Istana Matahari. Kini Istana Matahari menjadi gelap karena sinar matahari telah tertutup oleh pasukan terbang empat kekaisaran besar, yaitu Istana Sihir, Istana Orji, Istana Awan dan Istana Phoenix. Di istananya, Kaisar Xianglou bingung harus berbuat apa, melihat pasukan raksasa kini telah mengepung seluruh area istananya. Sang kaisar hanya bisa menyesali apa yang telah dilakukannya kepada pemuda yang bernama Ninchu, yang ternyata mempunyai armada tempur raksasa belakangnya. Kaisar Xianglou terdiam mencari solusi secepat mungkin. Jika tidak dalam waktu sekejap kekaisarannya pasti akan hancur oleh pasukan raksasa yang saat ini telah mengepung seluruh istananya. Sementara itu para jenderal dan seluruh petinggi istananya juga tak bisa berbuat banyak. Mereka kebingungan harus melakukan apa. Yang ada di dalam pikiran mereka saat ini hanyalah menyuruh Kaisar Xianglou untuk menyerahkan diri. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Kaisar Xianglou mengingat suatu benda, yaitu batu giok kuno, yang dapat memanggil para leluhur alam cahaya mentari dari pertapaannya. Kaisar Xianglou kemudian mengeluarkan batu giok itu, dan mulai meniupnya. Tiba-tiba saja petir besar menyambar ke sana dan kemari seiring bergetarnya seluruh alam cahaya mentari. Ninchu mengetahui jika ada kekuatan besar yang sedang menuju ke tempatnya berada. Ninchu kemudian menyuruh pasukannya untuk mundur lebih jauh dari Istana Matahari, dan tak lama kemudian tampak di langit sekitar 30 praktisi kuat tengah perjalanan di udara,
dan tiba-tiba saja mereka menghilang dan muncul di hadapan Nincu. Tampak tatapan tajam seorang laki-laki tua dengan seluruh rambut di tubuhnya telah memutih semua. Laki-laki bertopeng perak itu kemudian berjalan ke arah Nincu sambil berkata, "Katakan padaku alasan kau menyerang kekaisaran ini," ucap laki-laki tua bertopeng dengan aura kuat yang sangat menindas, yang menuju ke arah Nincu. Nincu menghentakkan kaki kanannya ke tanah sekali, sehingga aura kuat yang menerpanya menghilang seketika itu juga. Kaisar Xianglou kemudian berlari menghampiri laki-laki tua itu, dan segera memberi hormat kemudian berkata, "Dia pemuda yang telah membunuh putra mahkota, dan juga memperdaya putriku Xianger agar melakukan pemberontakan padaku. Leluhur Lu Ying, aku ingin kau memberi keadilan dengan segera membinasakannya," ucap Kaisar Xianglou. Lu Ying seketika itu terpancing amarah hingga aura di tubuhnya semakin lama semakin besar, yang menimbulkan gelombang kejut di sekitarnya. Jenderal Jatayu dan Jenderal Gong Lang seketika itu juga berjalan ke arah leluhur Lu Ying sambil berkata, "Saudara Lu Ying, kau adalah sahabat lama kami berdua. Nincu adalah putra Tin Yu yang dahulu telah menyerahkan alam cahaya matahari kepadamu dan juga merupakan junjungan kita bertiga. Aku ingin kau kembali melakukan kontrak darah dengannya agar dapat membantunya dalam menghadapi para iblis yang kini telah mempersiapkan kekuatan besar di alam dunia," ucap Jenderal Jatayu. "Aku dahulu mempunyai ikatan kontak darah dengan ayahnya tetapi tidak mempunyai ikatan kontrak darah dengannya. Dia telah membunuh putra mahkota kekaisaran ini yang merupakan garis keturunanku, dan juga telah mengancam Istana Matahari. Apa yang dilakukannya merupakan kesalahan besar dari keturunan junjunganku Tin Yu. Aku akan berbelas kasih kepada kalian semua dengan meninggalkan alam mentari saat ini juga, atau aku akan menggunakan cara kasar untuk mengusir kalian semua dari sini dan bahkan aku akan membinasakan kalian semua," ucap Lu Ying. "Paman Lu Ying, jika sebuah pertarungan akan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan menjadikanmu kembali sebagai pengikutku, maka hari ini aku akan bertarung denganmu agar tak banyak korban jiwa di kedua belah pihak, untuk menentukan sikap di antara kita berdua. Jika aku kalah darimu maka seluruh armada tempur yang berada di sini akan kembali ke alam dunia, dan jika paman yang kalah dariku maka paman harus terikat kontrak darah kembali dengan keturunan Tin Yu, yaitu aku," ucap Nincu. "Aku menyetujui jika kau ingin bertarung denganku. Jika kau berhasil mengalahkanku seperti ayahmu dahulu pernah mengalahkanku, maka aku akan menjadi pengikutmu yang setia yang akan membantumu di setiap pertempuran yang kau lakukan," ucap Lu Ying. Leon datang menghampiri Nincu kemudian berkata, "Tuan muda, izinkan aku untuk mencoba kekuatannya," ucapnya. "Leon, kau memang mempunyai kekuatan tak terbatas apalagi kau telah menyerap cairan kehidupan, akan tetapi kau belum mampu untuk menghadapi Lu Ying yang merupakan binatang dewa pertama, dan juga merupakan binatang dewa pelindung bagi Kaisar Langit pertama. Jika kau menghadapinya maka sama halnya aku membiarkanmu mati di tangan Lu Ying." Kau lihat kedua jenderal itu yang merupakan binatang dewa surgawi, dia pun tak akan mampu menghadapi Lu Ying yang memiliki kekuatan setara dengan dewa. Aku sendiri belum mengetahui dengan pasti apakah aku mampu untuk mengalahkannya, atau aku sendiri yang akan dikalahkannya. Sedari itu aku meminta padamu untuk membawa yang lainnya menjauh dari tempat ini, karena di sini akan terjadi pertempuran maha dahsyat antara aku dan Lu Ying. Mendengar semua perkataan tuan mudanya,
Leon segera pergi untuk membawa seluruh pasukan dan kawan-kawan sesama pengikut Ninchu, untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kini Ninchu tengah berhadapan dengan Lu Ying, keduanya pun mengeluarkan aura kuat dari tubuh mereka. Ninchu tak ragu-ragu lagi mengeluarkan kekuatan semesta, hingga auranya dapat menggetarkan seluruh tempat itu. Tak lama kemudian pertarungan pun terjadi. Lu Ying dan Ninchu sama-sama berdiri tegap di tempatnya berada, tapi roh mereka kini melakukan pertarungan. Debu berterbangan di udara yang menimbulkan suasana mencekam saat bunyi kedua senjata saling berbenturan. Pedang penguasa malam bergerak cepat di tangan Ninchu, begitupun dengan pedang di tangan Lu Ying yang terus mengimbangi pergerakan cepat pedang penguasa semalam. Seluruh orang merasa heran melihat mereka berdua yang tak terlihat sedikitpun melakukan pergerakan, akan tetapi suara pertempuran begitu jelas terdengar, bahkan ledakan energi yang tercipta mampu membuat mereka semua merasakan getarannya. Bersambung. Episode sebelumnya, pasukan besar. Episode berikutnya, kekalahan Lu Ying. Pendekar Naga Giok, kekalahan Lu Ying. Pertarungan terus berlanjut antara Ninchu dan Lu Ying. Kini pertarungan mereka dilakukan dengan mengeluarkan energi kuat yang mereka miliki. Teratai kaca ilahi dihantam ke arah tubuh Lu Ying, akan tetapi dengan adanya perisai kuat di tubuh Lu Ying membuat serangan teratai kaca ilahi tak bisa melukai tubuh laki-laki bertopeng perak itu. Kini Lu Ying membalas serangan kuat dari Ninchu, dengan ribuan pedang yang langsung menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Ninchu mengeluarkan kekuatan teratai langit 7 warna untuk menghancurkan serangan ribuan pedang yang mengarah padanya. Tak hayal lagi ledakan energi pun terjadi yang membuat Ninchu maupun Lu Ying sama-sama terseret ke belakang. Akibat ledakan energi yang terjadi, di kehidupan nyata kubangan dalam terbentuk seperti danau, sehingga tubuh keduanya kini mengambang di udara. Gerbang istana dan beberapa bangunan istana rubuh akibat getaran kuat yang terjadi, yang membuat kepanikan di seluruh penghuni istana. Semua pengikut yang telah terikat kontrak darah dengan Ninchu, kini menjadi was-was akan keselamatan tuan mudanya, karena apa yang terjadi membuat mereka semua menjadi sangat khawatir. Malam pun tiba. Seluruh pasukan yang tergabung dalam 4 istana besar, semua tetap di tempat masing-masing menunggu dengan harap semoga tuan mudanya lah yang akan memenangkan pertarungan sengit itu. Di dalam pertarungan yang terjadi, Lu Ying telah merubah dirinya menjadi seekor naga emas dengan mahkota di kepalanya. Raja seluruh binatang dewa itu mengeluarkan kemampuan terkuatnya dengan terciptanya bola energi yang berpijar dari dalam mulutnya. Ninchu dengan sigap langsung mengeluarkan kekuatan teratai nirwana dan digabungkan dengan kekuatan semesta yang dimilikinya, hingga tercipta sebuah bunga teratai petir yang kini berada di genggaman tangan Ninchu. Saat naga emas menembakkan bola energi yang berpijar dari mulutnya, saat itu juga Ninchu mengarahkan bunga teratai petir yang berada di genggaman tangannya. Dua kekuatan energi saling beradu di udara yang membuat ledakan maha dahsyat di tempat itu. Ledakan energi itu membuat petir besar terus menghujani Lu Ying, hingga tubuhnya pun ambruk ke tanah terkena serangan petir besar yang seperti tak ingin melepaskannya. Seluruh pengikut Ninchu langsung menggabungkan kekuatannya membentuk perisai pelindung, agar seluruh pasukannya dapat terhindar dari bahaya gelombang energi yang tercipta dari kehampaan. Walaupun mereka semua mengerahkan kemampuan secara bersama-sama, akan tetapi efek gelombang energi yang tercipta dapat menghancurkan segel pelindung,
dan menghempaskan mereka semua beserta seluruh pasukan yang berada bersamanya. Walaupun tak ada korban jiwa tapi banyak pasukan yang mengalami luka parah dan perlu mendapatkan perawatan segera. Istana Matahari tak luput dari kehancuran yang tercipta dari ledakan energi. Setengah dari Istana Matahari hancur dan rata dengan tanah. Banyak prajurit mati di pihak Istana Matahari dan terlukanya beberapa petinggi istananya, karena tak ada yang dapat memblokir gelombang kejut yang tercipta sehingga membuat gelombang energi itu menghancurkan apapun yang dilaluinya. Nincu berlutut dengan satu kaki, dan pedang penguasa malam sebagai penopang tubuhnya. Nincu merasakan jika di dalam tubuhnya saat ini telah terluka dalam. Darah emas keluar dari mulut Nincu, yang merupakan pertanda jika tubuhnya saat ini tengah terluka. Berbeda dengan leluhur Lu Ying, tubuhnya berkali-kali terhempas dengan keras akibat terkena sambaran petir besar, yang membuatnya kembali ke wujud manusianya. Lu Ying saat ini benar-benar tak berdaya. Tubuh halus Lu Ying dan tubuh halus Nincu kembali ke tubuh kasarnya, dan seketika itu juga tubuh Lu Ying meluncur deras ke bawah di mana terdapat kubangan yang sangat dalam di sana. Nincu yang telah dapat menguasai dirinya kembali langsung mengibaskan tangannya, hingga membuat tubuh Lu Ying kembali melayang ke udara akibat daya dorong dari kekuatan hukum angin yang dilepaskan oleh Nincu. Seluruh pengikut Nincu langsung bersukacita saat melihat tuan mudanya mampu mengalahkan Lu Ying. Sementara itu kecemasan terlihat di wajah sang kaisar Istana Matahari. Dia seakan tak percaya dengan kenyataan yang ada, di mana orang terkuat yang ada di alam cahaya mentari dapat dikalahkan oleh seorang anak muda. Kini Kaisar Xianglao hanya bisa pasrah dengan kenyataan yang ada, jika dirinya harus melepaskan tahta kekaisarannya kepada Nincu, yang telah mengalahkan leluhur Lu Ying di sebuah pertarungan. Nincu melesat ke arah Lu Ying, kemudian memberikannya 2 pil teratai nirwana yang telah dipadatkan, dan langsung menyalurkan energi murninya ke tubuh Lu Ying, yang membuat Lu Ying pada akhirnya tersadar. Aku mengaku kalah denganmu, dan aku siap melakukan kontrak darah sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati bersama, ucap Lu Ying. Tanpa ragu, Nincu kemudian melakukan kontrak darah dengan Lu Ying. Darah emas dari Nincu dapat membuat Lu Ying pulih seperti sedia kala. Tak lama kemudian Lu Ying pun memberi hormat kepada Nincu yang diikuti praktisi kuat di belakangnya, yang menandakan kepatuhan dan penghormatannya kepada junjungan baru baginya. Setelah pertarungannya dengan Lu Ying yang merupakan tangan kanan ayahnya di masa lalu, membuat suasana yang tadinya mencekam kini kembali membaik seperti sedia kala. Seluruh pasukan besar yang dimiliki Nincu kembali ke alam dunia, yang menyisakan beberapa orang pengikutnya yang kini telah masuk ke dalam alam batin Nincu. Lu Ying memerintahkan kepada seluruh penghuni istana, baik petinggi, maupun Kaisar Xianglao untuk melakukan penghormatan kepada penguasa baru di alam cahaya mentari. Mendengar perintah dari leluhur Lu Ying mereka pun langsung berbondong-bondong menuju ke arah Nincu, dan secara bersama-sama melakukan penghormatan kepadanya. Wali kota beserta keluarganya kini dibebaskan kembali, dan wali kota Danau Hitam kini diangkat derajatnya oleh Nincu sebagai penasehat Istana Matahari, dan sang penasehat istana sebelumnya kini diturunkan jabatannya untuk menjadi wali kota di kota Danau Hitam. Setelah keadaan normal kembali, Nincu berkeinginan untuk pergi ke alam cahaya rembulan tempat Yei berada, untuk menghimpun kekuatan besar sebagaimana saat ini dia telah menghimpun kekuatan di alam cahaya mentari,
lewat leluhur Lu Ying dan seluruh praktisi kuat di belakangnya. Di suatu kesempatan Lu Ying dan Nin Chu duduk bersama untuk sekedar berbincang-bincang. Dan di kesempatan itu Lu Ying bercerita di masa lalunya sewaktu dia ditinggalkan oleh Tin Yu menuju ke Nirwana untuk menjadi Kaisar Langit. Aku saat itu membangun kembali alam cahaya mentari agar memiliki peradaban seperti halnya alam dunia. Di saat itu aku jatuh cinta pada seorang dewi yang merupakan keturunan dari ras ular murni di negeri ini. Setelah itu sang dewi melahirkan seorang putra yang menjadi kaisar pertama di Istana Matahari. Dari generasi ke generasi akhirnya tersisa dua generasi muda yaitu Pangeran Xiangjiang dan Putri Xianger dari keturunanku di alam ini. Saat ini Pangeran Xiangjiang telah tiada dan menyisakan Putri Xianger yang tersisa. Dan jika berkenan aku ingin Tuan Muda menikahi Putri Xianger agar di alam cahaya mentari kelak mempunyai generasi dari keturunan ksatria hebat di semua alam, ucap Lu Ying. Nin Chu tersedak dengan ludahnya sendiri atas permintaan dari leluhur Lu Ying, untuk menikahi Putri Xianger yang merupakan turunan darinya. Paman, aku telah mempunyai beberapa wanita yang kelak akan menjadi istriku di alam dunia. Aku tak ingin Putri Xianger akan tersisih di antara mereka. Lebih baik Putri Xianger dicarikan pemuda yang tepat baginya, jawab Nin Chu. Tuan Muda, Putri Xianger akan tetap berada di alam cahaya mentari di Istana Matahari. Dia kelak akan menjadi ratu di sini dan kau bisa kapanpun datang untuk menemuinya. Aku hanya berharap jika Tuan Muda mau untuk menikahinya, hanya itu permintaan terakhir orang tua ini padamu, ucap Lu Ying. Nin Chu tak bisa berkata apa-apa lagi, permintaan leluhur Lu Ying takkan mungkin ditolaknya. Aku akan menikahinya asalkan Putri Xianger dapat menerimaku dengan tanpa paksaan dari orang-orang di sekitarnya, karena aku menginginkan jika kesanggupannya menjadi istriku keluar langsung dari mulutnya, ucap Nin Chu. Aku mau menjadi istrimu. Tiba-tiba suara seorang wanita terdengar dari belakang Nin Chu. Wanita itu adalah Xianger yang datang membawa keranjang berisi makanan ringan dan minuman segar. Kau lihat Tuan Muda, Putri Xianger telah menyanggupinya dan hal ini merupakan berita gembira yang merupakan hadiah terbesar dalam hidupku di hari tuaku ini, ucap Lu Ying kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Lu Ying sengaja pergi dari tempat itu, untuk membiarkan keduanya saling berbicara dari hati ke hati mengenai pernikahan yang akan terjadi. Bersambung. Episode sebelumnya, Lu Ying vs Nin Chu. Episode berikutnya, pernikahan Nin Chu. Pendekar Naga Giok. Pernikahan Nin Chu. Nin Chu harus mengakui jika wanita yang ada di hadapannya itu merupakan wanita yang sangat cantik dan menawan. Selain itu wawasan dan kecerdasannya juga tak diragukan lagi, sehingga suatu keberuntungan bagi Nin Chu untuk menikahinya. Mengapa kau ingin aku menikahimu sementara kita baru saja saling kenal? Tanya Nin Chu. Aku punya hati yang dapat merasakan siapa yang pantas untuk menjadi ayah dari anak-anakku kelak. Aku sudah menyukaimu dari saat pertama kita bertemu, dan sebuah keberuntungan bagiku jika kau ingin menikahiku, jawab Putri Xianger. Nin Chu tersenyum dengan perkataan wanita cantik yang ada di hadapannya itu, dan tak lama kemudian keakraban pun terjalin di antara mereka berdua. Hari-hari berlalu selama menghimpun kekuatan di alam cahaya mentari. Nin Chu semakin dekat dengan Putri Xianger yang membuat leluhur Lu Ying merasa sangat senang. Leluhur Lu Ying bukanlah orang yang tak tahu terima kasih dengan permintaannya yang dikabulkan Nin Chu.
leluhur Lu Ying kemudian membangkitkan kembali para ketua dan tetua klan ular, dari klan ular Danau Hitam sampai klan ular Danau Hijau, semua itu untuk membantu Nincu dalam mewujudkan keinginan Nincu dalam membangun kekuatan besar di alam cahaya mentari. Walaupun Lu Ying harus kehilangan setengah kekuatan yang dimilikinya untuk membangkitkan para pejuang di masa lalu itu. Kebahagiaan Lu Ying membuatnya tak kenal lelah dengan terus membangun kekuatan di alam cahaya mentari, hingga terwujudlah satu kekuatan besar dari para pejuang di masa lalu. Setelah Istana Matahari dibangun kembali, maka pernikahan Nincu akhirnya terlaksana. Xianer begitu cantik dan mempesona dengan pakaian pengantinnya, sampai-sampai Nincu begitu takjub melihatnya. Semua orang begitu senang menghadiri pernikahan itu, tanpa disangka-sangka oleh seluruh undangan yang memadati acara pernikahan itu. Tiba-tiba saja 3 buah cahaya terang yang menyilaukan mata seketika itu muncul di hadapan sepasang pengantin. Lu Ying yang tak ingin jika acara pernikahan itu kacau karena tamu yang tak diundang, membuatnya langsung mengeluarkan pedangnya untuk menyerang ketiga tamu yang tak diundang itu. Namun saat melihat sosok laki-laki di antara 2 sosok lainnya, pedang di genggaman Lu Ying pun terlepas dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Lu Ying langsung berlutut memberi hormat kepada laki-laki itu dan berkata, "Yang mulia, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami karena Yang Mulia berkenan hadir untuk memberikan restu kepada kedua mempelai," ucap Lu Ying. "Bangkitlah Lu Ying. Nincu adalah putraku dan kebahagiaannya hari ini merupakan kebahagiaanku juga. Aku pasti akan memberikan restuku pada putraku dan calon istrinya," jawab Kaisar Langit kemudian mendatangi Nincu dan memeluknya. Dewi Yunxi menghampiri Putri Xianger, dan memberikan gelang giok kepalanya. "Kau sekarang telah menjadi putriku karena telah menikah dengan putraku Nincu, Xiang. Aku ingin kau menjaganya dengan baik." Perjalanan kehidupan ini penuh dengan lika-liku, mungkin kalian tak akan selalu bisa bersama tapi itu hanya sementara saja, di dalam tubuhmu mengalir darah Raja Naga dari leluhurmu Lu Ying, dan kau pun bisa tinggal di nirwana bersama kami jika hari itu telah tiba. Xianger, kau merupakan wanita yang mempunyai kecerdasan dan wawasan yang luas. Aku ingin dengan semua pemikiran yang ada padamu, kau bisa ikut dalam peperangan besar yang melibatkan semua ras yang ada di alam dunia, ucap Dewi Yunxi. "Aku akan membantu suamiku dalam peperangan itu, dan terima kasih ibu karena ibu Dewi telah hadir dalam pernikahanku," jawab Putri Xianger. Dewi Yunxi kemudian menaruh jari telunjuknya ke arah kening Putri Xianger, dan tiba-tiba saja sang putri merasakan sebuah pengetahuan besar dalam taktik berperang. Mengetahui jika dirinya mendapatkan anugerah besar dari Dewi Yunxi, Putri Xianger langsung memberi hormat padanya. Setelah banyak nasihat yang diberikan Kaisar Langit kepada Nincu, kini giliran Zaya yang juga hadir di dalam pernikahan itu untuk memberikan selamat. "Adik, selamat. Aku ikut senang kini kau telah mempunyai seorang istri yang cantik dan cerdas. Ini merupakan kado dariku untuk kau dan istrimu. Bunga ini tak akan pernah mati dan layu. Jika kau menaruhnya di dalam kamar maka keharuman yang tercipta akan memberikan kehangatan dalam bercinta," ucap Zaya. Xianger yang diam-diam mendengar percakapan kakak dan adik itu, membuatnya merasa malu karena percakapan keduanya telah menjurus ke arah hubungan badan suami istri. Malam semakin larut, Kaisar Langit dan rombongannya akhirnya kembali ke nirwana. Xianger telah duluan masuk ke dalam kamar pengantin,
sementara Nincu masih berbincang-bincang dengan leluhur Luying. "Tuan muda, ada baiknya kau segera masuk ke dalam kamar pengantin, tentunya istrimu saat ini tengah menunggumu," ucap leluhur Luying. "Baik. Jika begitu aku mohon diri," jawab Nincu. Di dalam kamar pengantin, Putri Xiang'er telah menunggu Nincu dengan segala pemikiran tentang melayani suaminya dengan baik dan tak mengecewakan. Nincu membuka pintu kamar dan menutupnya kembali. Tampak terlihat Putri Xiang'er tengah duduk di pinggir tempat tidur. Dia pun lalu berjalan menghampiri sang putri dan duduk di sisinya. Nincu kemudian menyikap tirai yang menutupi wajah wanita yang telah menjadi istrinya itu, dan tampak wajah malu-malu terlihat di sana. Nincu kemudian mengangkat dagu sang putri agar sang putri menengadah ke arahnya. "Mengapa kau tertunduk seperti itu, dan tak ingin menoleh ke arahku?" tanya Nincu. "Kak Nincu, aku adalah seorang wanita. Hari ini merupakan hari pertamaku bersama seorang pemuda berdua di dalam kamar dan sedekat ini. Aku malu Kak," jawab Putri Xiang'er. "Untuk apa kau malu? Aku sekarang adalah suamimu yang akan menjadi teman hidupmu selamanya. Kau pun harus selalu menemaniku di kala suka dan duka dan selalu ada untuk menghibur dan menenangkanku di saat keterpurukan melanda padaku, karena kau sekarang adalah pelengkap dan bagian dari hidupku," ucap Nincu. Putri Xiang'er terdiam. Dia tahu apa yang harus dilakukannya saat ini, yaitu melayani suaminya dengan penyerahan diri sebaik-baiknya. Dia pun mengesampingkan rasa malu karena yang ada di hadapannya saat ini merupakan suami yang telah sah baginya. Putri Xiang'er kemudian berdiri di hadapan Nincu. Sesaat sang putri tersenyum manis kemudian mulai melepaskan pakaiannya satu persatu di hadapan Nincu. Walaupun Nincu telah berulang kali telah melihat pemandangan indah seperti yang terlihat di hadapannya, akan tetapi Nincu tetap merasa berdebar seperti baru pertama kali melihat hal indah yang menakjubkan di hadapannya itu. Pakaian Putri Xiang'er berserakan di lantai kamar itu, yang membuat tubuh sang putri saat ini polos tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Putri Xiang'er sengaja melakukan gerakan-gerakan yang mengundang gairah. Semua itu dilakukannya untuk menyenangkan hati suami yang sangat dicintainya itu. Apa yang dilakukan Putri Xiang'er membuat Nincu tak dapat menahan dirinya. Dia pun membawa sang putri dalam dekapannya. Nincu mulai menikmati inci demi inci Gunung Mahameru yang sedari tadi menantangnya, dengan gerakan-gerakan lembut dari bibirnya. Dengan posisi duduk di tepi pembaringan, Nincu begitu leluasa melakukan apapun pada kedua gunung Mahameru yang ada di hadapannya itu. Satu persatu tanda merah mulai tercipta, dan terus berlanjut seakan Nincu tak ada puasnya memberikan tanda merah itu, yang baginya tanda merah itu merupakan tanda kepemilikan. Nincu semakin liar yang membuat sang putri tak kuasa menahan sensasi luar biasa yang tercipta. Dia pun hanya bisa merintih dan menggigit bibirnya sendiri, sambil tangannya tak henti-hentinya meremas rambut Nincu. Tangan Nincu mulai sedikit bermain-main di sekitar sumur tua dengan ilalang yang tumbuh dengan subur di sana, yang membuat sang putri seperti terdorong untuk melakukan gerakan-gerakan seiring dengan permainan nakal Nincu di sana. Dan saat Nincu semakin dalam memainkan jari jemarinya yang semakin lama semakin berirama, tiba-tiba saja pekikan keras pun terdengar yang membuat tubuh sang putri mengejang menahan kepuasan hati yang sedari tadi bergejolak di dalam hatinya. "Kak Nincu, aku dapat," ucap Putri Xiang'er tertunduk dan kembali merasa malu dengan apa yang telah terjadi.
Nincu sangat mengerti apa arti perkataan dari istri cantiknya itu. Dengan segera dia pun meraih tubuh Putri Xiang'er dan merebahkannya di atas pembaringan. Nincu segera menempatkan posisinya, dan secara perlahan tonggak hidup miliknya ditancapkan secara perlahan pada sumur tua yang penuh dengan ilalang lebat. Teriakan tertahan terdengar dari mulut sang putri saat sebuah benda tumpul menembus tubuhnya. Rasa sakit tiba-tiba dirasakan olehnya yang semakin lama semakin perih. Namun sang putri tetap bertahan untuk tak menghiraukan rasa sakit itu, karena melihat wajah suaminya yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Nincu mulai melakukan perjalanan dengan menunggangi kuda menuju ke puncak gunung tertinggi. Gerakan berirama mewarnai pendakian itu, yang membuat sang putri berkali-kali mendapatkan kepuasan hatinya. Putri Xiang'er benar-benar tak berdaya saat Nincu mulai memacu kudanya dengan sangat cepat. Dia hanya berharap jika pemuda yang tengah memacu kudanya dapat segera sampai pada tujuannya, karena dirinya saat ini telah merasa lelah dan letih. Tiba-tiba saja erangan panjang keluar dari mulut Nincu, yang menandakan jika Nincu telah mencapai puncak gunung tertinggi yang ditujunya, sehingga laju kudanya mulai melambat dan berhenti sesaat. Nincu mengatur napasnya kembali untuk menenangkan dirinya, dan tak lama kemudian Nincu kembali memacu kudanya secara perlahan, untuk mengulang kembali pendakian yang telah dilakukan sebelumnya. Putri Xiang'er tak menyangka jika pemuda yang telah menjadi suami itu sedemikian perkasanya, sehingga dia mampu melakukan pendakian ke puncak gunung tertinggi untuk kedua kalinya. Walaupun lelah dan letih, Putri Xiang'er terus mengimbangi pergerakan yang semakin lama semakin cepat menerpa tubuhnya. Setelah beberapa waktu lama, akhirnya pemuda itu terkulai lelah di sisinya. Sesaat Nincu memberikan kecupan hangat di kening sang istri, dan tak lama kemudian mereka berdua pun tertidur dengan lelapnya. Dini hari Putri Xiang'er terbangun dari tidurnya, dia pun tersenyum-senyum sendiri sambil menatap wajah pemuda tampan yang kini masih terlelap di pembaringan. Sang putri merasa sangat bahagia karena telah memberikan sesuatu yang paling berharga pada pemuda yang sangat dicintainya itu. Dengan perlahan sang putri turun dari pembaringan dengan maksud membuatkan sarapan pagi bagi suaminya. Hari ini Nincu telah sah menjadi suamiku, dan aku harus mulai membiasakan diri sebagai istri dengan memberikan pelayanan baginya termasuk membuatkan sarapan pagi, batin Putri Xiang'er. Sang putri mulai memasak hingga pagi pun tiba dan sang putri telah menyelesaikan membuat masakan bagi Nincu. Putri Xiang'er buru-buru segera pergi membersihkan diri, karena dia tak ingin jika suaminya terbangun dan melihatnya dengan tampilan yang kurang mengenakan mata. Sang putri berdandan secantik mungkin, agar sang suami saat terbangun akan merasa senang bila melihatnya. Putri Xiang'er tersenyum saat melihat suaminya masih tertidur lelap, dia pun lalu mengeluarkan semua makanan yang berada di dalam keranjang yang dibawanya ke atas meja. Setelah itu dia pun duduk di sisi pembaringan untuk menunggu Nincu terbangun. Nincu perlahan membuka matanya saat mencium aroma wangi harum yang sangat segar di sekitarnya. Di hadapan Nincu tampak sesosok wanita cantik tengah berada di sisi tempat tidurnya, dan Nincu tahu jika sumber wangi harum itu berasal dari tubuh wanita itu. Nincu kemudian memeluk sang wanita dan membawanya ke dalam dekapannya. "Kak Nincu, bersihkanlah dirimu, aku telah mempersiapkan sarapan pagi buatmu," ucap Putri Xiang'er. "Pagi ini yang aku inginkan adalah memakanmu, karena es pagi ini kau begitu menggoda bagiku," ucap Nincu kemudian kembali mengulang peristiwa semalam.
Nincu berpamitan dengan leluhur Luying, karena hari itu dia ingin pergi ke alam cahaya rembulan. Putri Xiang'er akan ikut dengan Nincu, karena rasa sayang Nincu padanya sehingga membuat Nincu tak ingin sedikitpun jauh dari wanita cantik yang telah menjadi istrinya itu. Portal menuju alam cahaya rembulan pun terbuka. Nincu dan Putri Xiang'er akhirnya masuk ke dalam portal menuju ke alam cahaya rembulan. Bersambung. Episode sebelumnya, kekalahan Luying. Episode berikutnya, menuju Menara Bulan. Menuju Menara Bulan. Alam cahaya rembulan terbentang luas. Keramaian kota besarnya sungguh sangat menakjubkan. Pertumbuhan ekonominya pun lebih maju dari alam cahaya mentari. 6 menara besar kini telah bergabung menjadi satu menara besar yang diberi nama Menara Bulan. Ketua Menara Bulan bernama Yoliang, yang telah memberikan kemakmuran pada seluruh alam cahaya rembulan. Nincu bersama Putri Xiang'er menaiki kereta kuda menuju ke Menara Bulan, guna bertemu Yi yang merupakan leluhur dan penguasa alam cahaya rembulan yang masih hidup hingga saat ini. Melalui pemandu yang disewanya bersama kereta kuda, Nincu dan Putri Xiang'er pada akhirnya tiba di depan gerbang Menara Bulan. Di depan gerbang banyak terlihat para penjaga yang menjaga dengan ketat jalan masuk menuju ke Menara Bulan. "Berhenti!" teriak salah seorang penjaga saat melihat kereta kuda melintas di hadapannya. Sesaat pemimpin penjaga memeriksa ke dalam kereta, dan mendapati seorang pemuda dan pemudi di atas kereta kuda itu. Dengan tegas sang penjaga langsung menyuruh keduanya untuk turun dari atas kereta kuda. "Apa tujuan kalian berdua datang ke Menara Bulan? Karena kulihat kalian berdua bukanlah penduduk dari alam cahaya rembulan," ucap pemimpin penjaga menyelidik ke arah keduanya. "Benar, kami bukanlah penduduk dari alam cahaya rembulan melainkan utusan dari Istana Matahari dari alam cahaya mentari. Kami datang untuk menemui pemimpin Menara Bulan," jawab Nincu. "Aku tak bisa membiarkan kalian berdua masuk sebelum pihak dari Menara Bulan mengizinkannya. Kalian bisa menunggu di ruangan itu," ucap pemimpin penjaga sambil menunjuk ke salah satu bangunan yang berada di dekat gerbang menara. "Baiklah, kami akan menunggu di sana," jawab Nincu. Nincu dan Putri Xiang'er berjalan menuju ke arah bangunan yang ditunjuk oleh pemimpin penjaga. Sementara kereta yang membawanya saat ini setelah kembali pulang. Setelah menunggu lama di dalam ruangan itu, belum juga ada kabar berita dari pihak menara untuk mempersilahkan mereka masuk ke dalam menara. Menara ini berdiri megah seperti sebuah istana, tapi pelayanan bagi tamu menara sangat buruk sekali, dan terkesan mengesampingkan para tamu yang datang ke Menara Bulan. "Kau lihat sayang. Sedari tadi kita menunggu di sini tapi tak ada segelas air putih yang disajikan untuk kita, padahal aku sudah menyampaikan bahwa kita berdua merupakan utusan dari Istana Matahari," ucap Nincu. "Sabarlah Kak, lain wilayah lain juga aturannya, lain alam tentu lain juga lain sifat para pemimpinnya. Kita lebih baik bersabar menunggu dan aku tak ingin Kak Nincu bersifat arogan di sini," jawab Putri Xiang'er dengan memeluk lengan Nincu untuk menenangkannya. Nincu benar-benar dibuat tak berkutik dengan keberadaan sang istri di sisinya. Dia mampu meredam amarahnya agar tak menerobos ke dalam Menara Bulan untuk bertemu langsung dengan ketua menara. Menjelang sore hari, utusan dari menara pada akhirnya menyuruh mereka berdua masuk ke dalam menara. Nincu mengakui di dalam menara itu begitu sangat megah,
dengan segala pernak-pernik dan hiasan yang ada di dalam setiap ruangan maupun di jalan menuju ke tempat di mana ketua menara berada. Nincu dan Putri Xiang'er tiba di sebuah ruangan besar. Di dalam ruangan besar itu dipenuhi dengan para petinggi menara, dan terlihat seorang anak muda tengah duduk di singgasana kepemimpinan. Yokang merupakan putra pertama dari ketua Youliang. Karena sang ayah tengah melakukan meditasi di suatu tempat, maka puncak kepemimpinan saat ini berada di tangan Tuan Muda Yokang. Setelah Nincu dan Putri Xiang'er ikut bergabung dengan duduk bersama para petinggi Menara Bulan, Tuan Muda Yokang kemudian menanyakan apa yang menjadi tujuan mereka berdua datang ke Menara Bulan. Katakan apa keinginan Istana Matahari menyuruh kalian datang ke tempat ini? Tanya Tuan Muda Yokang yang tak sedikit pun melepaskan pandangannya dari Putri Xiang'er. Kami berdua datang ke Menara Bulan untuk menemui leluhur Yeyi, karena ada hal penting yang akan kami bicarakan dengannya, jawab Nincu. Semua petinggi Menara Bulan saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Mereka begitu sangat heran karena utusan dari Istana Matahari ingin mencari leluhur mereka. Penasehat menara pun angkat bicara. Leluhur kami telah ribuan tahun tak terlihat lagi, apakah beliau masih hidup ataupun telah mati. Yang jelas saat ini kami tak mengetahui keberadaannya, ucap sang penasehat Menara Bulan. Jika begitu aku ingin menemui ketua menara. Aku ingin menanyakan langsung kepadanya mengenai keberadaan leluhur Yeyi, ucap Nincu yang merasa jika anak muda yang duduk di kursi kepemimpinan bukanlah ketua sesungguhnya. Ayahku telah beberapa tahun belakangan ini tak menampakkan diri di Menara Bulan, karena tengah melakukan meditasi di suatu tempat yang hanya dia yang mengetahui tempat tersebut. Untuk sementara akulah yang menjadi ketua menara pengganti, dan untuk masalah pertanyaan kalian kepadaku maka aku akan menjawabnya. Kami tak mengetahui keberadaan leluhur Yeyi, jawab Tuan Muda Yokang. Jika begitu kami berdua mohon diri karena tak mendapatkan solusi dalam hal ini. Kami akan tinggal di Kota Bulan dan sekiranya Tuan Muda dapat memberikan kami izin untuk tinggal di sana, sambil menunggu ketua menara datang kembali ke Menara Bulan, ucap Nincu. Jika itu keinginan kalian berdua maka aku akan mengizinkan kalian tinggal di Kota Bulan, sambil menunggu kedatangan ayahku kembali, jawab Tuan Muda Yokang. Nincu pada akhirnya keluar dari dalam Menara Bulan, dan mencari tempat tinggal di sekitar kota. Nincu mendapatkan sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Dia pun menyewa rumah itu selama 1 bulan ke depan dengan harga yang lumayan besar. Di Menara Bulan, terjadi pertemuan 4 mata antara penasehat menara dan Tuan Muda Yokang. Paman, aku menginginkan wanita yang bersama pemuda tadi. Kecantikannya sungguh alami dan membuatku terpesona. Aku baru pertama kali melihat wanita secantik dia di alam cahaya rembulan ini, ucap Tuan Muda Yokang. Penglihatanmu memang sangat luar biasa Yokang. Wanita itu memang sangatlah cantik dan tak sebanding dengan semua istri yang telah kau miliki. Paman akan mencari cara untuk membawa wanita itu ke hadapanmu, dan bila perlu pemuda yang bersamanya akan paman lenyapkan, jawab penasehat menara. Terima kasih paman, kau memang sangat bisa diandalkan, dan aku menunggu hasilnya, ucap Tuan Muda Yokang dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Telah 2 hari lamanya Nincu dan Putri Xiang'er tinggal di alam cahaya rembulan, akan tetapi selama pencarian mereka dengan menanyakan kepada penduduk kota mengenai keberadaan leluhur Yeyi, tak juga membuahkan hasil.
Hampir semua penduduk tak mengenal bahkan mengetahui mengenai leluhur alam cahaya rembulan. Mereka hanya mengetahui beberapa leluhur turun-temurun ketua menara yang telah tiada. Sepertinya akan sulit bagi kita untuk mendapatkan keterangan mengenai leluhur Yeyi di kota ini, dan jika dalam 1 minggu kita tak menemukannya, lebih baik kita pulang ke Istana Matahari, ucap Nincu. Aku rasa kita takkan mengetahui keberadaan leluhur Yeyi kecuali kita menanyakan langsung kepada Ketua Menara Bulan, karena aku yakin jika Ketua Menara mengetahui keberadaan leluhur Yeyi, jawab Putri Xiang'er. Kita tak usah mencarinya lagi, lebih baik kita menikmati kota indah ini, anggap saja sebagai bulan madu pernikahan kita, ucap Nincu kemudian membelai lembut rambut panjang Putri Xiang'er. Namun kemesraan mereka berdua tak berlangsung lama, karena Nincu mendengar adanya pergerakan beberapa praktisi bela diri di luar rumahnya. Ada apa Kak? Sepertinya kau terlihat gelisah, tanya Putri Xiang'er. Aku mendengar adanya pergerakan praktisi bela diri di luar rumah. Aku yakin dia akan melakukan hal buruk pada kita, jawab Nincu. Sayang, kau tinggallah di sini, aku akan melihat keadaan di luar sana, ucap Nincu. Berhati-hatilah, jawab Putri Xiang'er. Nincu kemudian menjajakan kaki kanannya ke lantai ruangan, hingga terciptalah sebuah segel kuat yang langsung menyelimuti bangunan rumah tempat keberadaan mereka berdua. Bersambung. Episode sebelumnya, pernikahan Nincu. Episode berikutnya, penculikan.